Teman-teman, halo teman-teman, saya ingin sharing sedikit mengenai pasar saham di Indonesia. Ini adalah grafik IHSG. Teman-teman lihat dari 2018 puncak ini sampai ke hari ini sebetulnya sudah terjadi beberapa kali lower high ya. Awalnya saya melihat ini adalah lower high awalnya dan kemudian lower high. Tapi waktu dia berbalik, ini saya sangat hati-hati karena saya pengen tahu apakah di sini akan berhenti di titik mana kita nggak tahu. Ternyata dia berhenti di titik di sini dan kemudian pelan-pelan dia bengkok ke bawah. Nah, kalangan chartis percaya bahwa lower high itu di awal ini adalah tanda awal akan adanya downtrend ya, akan ke bawah gitu. Nah, tapi ini agak aneh karena apa? Karena tidak ada lower low. Ya low di sini nggak lebih bawah. Nah, kelihatannya ini memang sengaja dirancang supaya para chartis tidak exit semua. Tapi oke, apapun yang terjadi ternyata memang dia balik lagi. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan adalah perhatikan ini. Ya, titik ini dibandingkan titik yang kedua ini lebih rendah, lower high. Nah, kapan sebetulnya sudah ada ciri bahwa ini akan koreksi? Sebetulnya di sini, di akhir dari 2017, dari bulan 12, bulan 11 begitu, sudah mulai kelihatan karena apa? Kecepatan naiknya itu nggak masuk akal. Ini cepat sekali, ya nyaris tidak ada koreksi. Nah, teman-teman sering bilang, wah ini enak nih, gampang sekali trading di sini. Betul, justru pada saat semua trader merasa gampang, newcomer merasa gampang beli saham apapun asal itu big cap, kalau turun ditahan, kemudian pasti naik lagi dan untung, beli lagi, turun ditahan, naik dijual, seperti itu bolak-balik. Pada saat trading terasa begitu gampang, biasanya di periode-periode sebelum crash tahun-tahun yang lalu juga terjadi seperti itu. Jadi kenaikan cepat ini indikasi awal bahwa akan ada koreksi. Tajam atau tidak kita nggak tahu. Tetapi ini ciri awal ya kenaikan yang cepat ini. Sama di tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Nah, ciri berikutnya adalah puncak yang ini. Ini adalah lower high dibandingkan ini. Ini sudah awal dari akan adanya penurunan berikutnya. Tapi kita perlu konfirmasi dan ternyata konfirmasi itu datang. Kapan? Ini lower high yang ini, lower high yang ini, lower high yang ini, lower high yang ini. Walaupun titik low ini tidak di break, tapi ini adalah lower low yang kecil-kecil. Ya. Nah, secara grafik sebetulnya indikasinya sudah kelihatan. Tetapi kenapa saya masih coba? Karena beberapa saham besar itu masih bisa gain di sini. Nah, ini adalah masa saya menduga bahwa ini adalah masa big player jualan luar biasa masif. Butuh waktu untuk 2 tahun membersihkan portofolio mereka. Apakah habis? Kelihatannya enggak. Karena apa? Mereka butuh sedikit cadangan saham-saham di dalam porto mereka untuk bisa memancing harganya turun. Ya seperti kita tahu tidak mungkin ada saham naik atau turun kalau tidak dibikin naik atau turun. Nah, penjualan masif di sini ini didorong oleh rasa takut juga dengan kasus COVID dan lain-lain gitu loh. Jadi berita ini ditunggangi dengan hebat oleh para market maker raksasa sehingga dorongan ke bawahnya ini kalau Anda perhatikan penjualan besar itu bukan dari big player, bukan dari asing tetapi dari lokal penjualan besar ini. Nah, sebagai big player tentu mereka tunggu aja di bawah. Kapan mereka akan masuk kita nggak tahu. Tunggu, kita harus ikut tunggu karena kita bukan big fish, kita bukan big player, kita market follower, bukan market bukan bukan market maker. Nah, kapan dia akan kita bisa masuk? Nanti biasanya akan ada lower high, higher low dan higher high. Kalau dia bisa break higher high, itu ada ciri awal. Baru ciri awal. Apakah dia akan konsisten naik terus? Kita harus tunggu apakah akan ada gelombang berikutnya yang higher high dan higher low ya di bawah area ini. Nah, jadi
indikasi yang sangat penting pertama adalah ini, kenaikan yang begitu cepat. Kalau teman-teman sempat perhatikan waktu akhir 2017 sampai awal 2018, ini keuntungan yang kita dapatkan harusnya cukup banyak, ya, cukup banyak di sini. Tetapi setiap hari saya selalu memperhatikan kapan dia koreksi. Ternyata koreksinya di awal 2018. Nah, di sini begitu dia sudah mulai ke koreksi, itu saya exit. Nah, baru pelan-pelan saya buy lagi saat ada kemungkinan bisa. Nah, ikutin aja gelombang ini. Nah, waktu dia di sini saya sempat istirahat karena apa? Ini sudah ada lower high dibanding ini, sudah ada lower high, lower low. Tetapi waktu dia break dan ini ada higher high, ya, ini udah yang gelombang yang kecil ini, dan kemudian ini ada higher low. Biasanya chartis sudah melihat, oh kayaknya ini awal dari pembalikan arah. Ternyata tidak. Ya, ini ada lower high, lower low lagi. Jadi ini area yang abu-abu. Sehingga kalau kita mau masuk ke pasar, jangan lakukan secara masif. Ya, lakukan money management dengan baik, lakukan pembelian pada saham-saham yang bagus, sehingga waktu Anda mau exit, apalagi waktu itu belum ada aturan auto reject 7%, sehingga kemungkinan kita exit itu masih gampang. Nah, ternyata dia balik lagi. Nah, ini dia adalah gelombang berikutnya yang membentuk lower high yang solid, ya, gelombang besar ini dibandingkan yang ini. Nah, kemudian terus turun naik dan ada lower high. Dan kelihatannya titik lower low-nya tidak dibikin di sini lawan ini, tapi lawan yang kecil-kecil ini. Nah, kemudian ada lower low di sini. Waktu dia naik kecil, waktu dia buang semua, peluru mereka itu dipakai untuk menghantam pasar sampai turun dalam. Nah, dorongan di sini selain ada volume, selain ada persentase penurunan yang tinggi, ini didorong oleh rasa takut akibat COVID. Kita tahu berita COVID itu sungguh sudah sangat menakutkan bagi kalangan ekonom. Nah, dengan berita yang begitu masif, rasa takut tercipta, maka penurunan bisa begitu tajam. Nah, secara grafik sebetulnya udah kelihatan dari awal ini. Jadi indikator pertama itu adalah yang ini, kenaikan yang sangat cepat ini. Jadi kalau besok-besok, lain kali tahun-tahun depan, teman-teman melihat saham kok jadi gampang banget tradingnya, beli kapanpun, asal turun ditahan, dia pasti naik lagi. Itu ciri awal bahwa pasar ada kemungkinan akan koreksi. Kita tidak tahu kapan, tapi kemungkinan besar terjadi. Ya, historinya begitu. Lalu yang kedua adanya lower high di gelombang berikutnya ini. Ini Anda sudah harus hati-hati. Kalau mau trading saham-sahamnya harus besar, saham raksasa. Nah, kemudian waktu dia turun, kapan kita masuk? Kalau sudah tercipta higher low dan higher high. Ya, dengan demikian kita ikuti gelombangnya, karena kita adalah market follower, bukan market maker. Sebagai market follower kita harus ikut permainan atau gelagat yang dilakukan oleh tindakan yang dilakukan oleh market maker, para pemain-pemain besar. Nah, dengan demikian saya berharap kita lain kali tidak tergerus lagi. Bagaimana dengan reksadana? Ikuti aja grafik indeks. Ya, kalau Anda beli reksadana pakai lump sum gitu, sejumlah dana besar langsung beli pada titik tertentu, ya ikuti aja seperti ini. Tapi kalau Anda lakukan dengan averaging, cost averaging, belinya nyicil tiap bulan misalnya 5 juta, seharusnya nggak apa-apa ya, karena rebalancing akan dilakukan oleh manajer investasi. Saya pikir sharing saya segitu aja. Thank you, God bless you.